Hai guys, kali ini saya akan merangkum film horor berjudul Denun 2 tahun 2023. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut jangan lupa ditekan dulu like, komen, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, berlatarkan di Tarascon tahun 1956. Tepatnya di sebuah gereja, Jasquez menyimpan darah Kristus. Anehnya malah pecah. Ia pun melapor ke pendeta Noyret, namun Valak malah datang membakar beliau. Film pun dimulai. Pindah ke Irene dan kawan-kawan yang membantu mengangkut logistik menuju gereja. Lanjut, ia mendatangi Debra yang merupakan biarawati pemula dan sedikit bandel. Diceritakan, Debra adalah korban keganasan kaum kulit putih. Never in my wildest dreams did I think I was gonna end up here. Para biarawati berkumpul untuk mendengarkan sekilas cerita di Denun 1 yang intinya Vatikan mengutus satu pendeta dan satu biarawati untuk melawan Valak menggunakan darah Kristus. Pindah ke sebuah sekolah, 3 siswi bandel membuang kecoak di ruang kepala sekolah Lauren. Jesus Christ! Bloody hell! Sophie memberikan gelang untuk tukang kebun sekolah bernama Maurice, tapi malah direbut 3 remaja bandel. Keributan berhenti karena Lauren menyuruh semuanya masuk kelas. Seorang pengirim paket menyaksikan Maurice mantuk-mantuk sendiri, kemudian malah berubah menjadi Valak yang akhirnya menumbangkannya. Irene berjalan sendirian di lorong dan bertemu Maurice. Save me, sister. Itu hanya mimpi. Seorang pendeta mendatangi Irene dengan membawakan kabar pembakaran pendeta Noyret di scene awal. Irene lah yang ditugaskan menyelidikinya. Debra nyusul Irene di kereta karena ia ingin terlibat dalam misi ini. Kate mengajar di kelas cerita-cerita. Ia memberikan jam istirahat karena Maurice datang membenahi lemari yang macet. 3 remaja bandel mengajak Sophie masuk ke kapel terlarang. Mereka mereview gambar kambing di jendela yang katanya merupakan simbol setan. Sophie ditinggal sendiri, nggak sadar ada Valak di sana. Mau keluar, Sophie malah dikancingin. Patung di sampingnya terjatuh bersamaan dengan Maurice yang menyelamatkannya. Of course, her boyfriend comes to her rescue. Irene dan Debra sampai di gereja Tarascon. Irene melihat abu pendeta beserta tubuh gosongnya dan seorang bocil yang memberinya salib. Sister? Terdapat lukisan Saint Lucia, sang pelindung orang buta, yang juga kehilangan matanya. Salah satu saksi mata dalam kejadian ini adalah Maurice. Maurice ini adalah orang yang menyelamatkan Irene di Denun 1. Kemungkinan besar iblis berpindah ke tubuhnya. Kate berterima kasih ke Maurice karena menyelamatkan Sophie. Kapel itu ditutup oleh Lauren karena putranya tumbang di sana. Dari jauh, Sophie melihat Maurice terdiam. Ada yang memanggilnya sehingga Sophie naik tangga. Membuka pintu, ada Valak di sana. Di luar gereja, Irene bertemu bocil main bola yang salah satunya adalah Jasquez. Belum selesai ngomong, ia malah lanjut main. Irene pun nyusul, tapi mereka lenyap di persimpangan. Di sini juga, Irene melihat kumpulan majalah molak-malik membentuk Valak. Disinilah Irene melihat proses pengambilan mata Saint Lucia. Irene pun terkapar dan ditemukan Debra. Di lorong, Lauren melihat Maurice di depan kapelnya. Sorry. It's fine. Beliau malah masuk ke dalam untuk sekedar mereview. Bertemulah beliau dengan anaknya bernama Cedric yang malah nyerang hingga menumbangkannya. Irene ditangani dokter sehingga ia sadar. Irene tahu jika Valak bertahan hidup di tubuh Maurice untuk mendapatkan suatu barang. Ada kiriman salib untuk Irene. Sayangnya ia tidak tahu tentang makna simbolnya. If we find out what this means, we might be able to find out where it's headed. Kate lah yang menemukan jenazah Lauren sehingga dapat dievakuasi.
Masalah lainnya, Sophie hilang. Maurice mencarinya sampai ke gudang anggur. Disinilah ia menemukannya. Dari kejadian ini, Sophie merasa ada yang tidak beres. Did you see something? Anything? It's just a feeling. Irene dan Debra naik taksi menuju ke penyimpanan arsip Katolik. Lambang tersebut milik Saint Lucia. Itu artinya Valak mengincar mata Saint Lucia. Alasannya karena mata tersebut memiliki kekuatan yang sangat besar apabila jatuh di tangannya. Mata tersebut dikubur di suatu biara yang saat ini telah menjadi sekolah. Irene dan Debra pun langsung OTW. Irene cerita tentang ibunya yang memiliki kelebihan sepertinya, namun harus disingkirkan oleh ayahnya sendiri karena dianggap sesat. Maurice dan Sa dengan Kate diliatin Sophie. Tiba-tiba Maurice terjatuh. Valak pun sudah ready di belakang Sophie. Mereka menyelamatkan diri hingga bertemu Irene. To the point, Irene mengatakan jika Valak ada di dalam tubuh Maurice. Seketika, Maurice keretekan dan berbalik menuju kapel. Upaya penghentian pun terasa sia-sia, sampai akhirnya salib bertindak. Maurice diikat, sementara mereka mencari mata Saint Lucia di kapel. Sophie pun mengatakan permainan kambing sehingga mereka mencobanya hingga mata kambing menyorot ke sebuah titik. Mereka menggalinya, inilah mata Saint Lucia. Tiba-tiba si kambing hilang. Siswi-siswi terbangun karena mendengar gelodakan dari atap. Celeste yang ngecek di bawah tangga bertemu Debra dan tentu saja seekor kambing. Mereka menyelamatkan diri di kamar. Tetap saja kegaduhan terjadi. Di sisi lain, Maurice lepas. Ia nyerang Irene, mata Saint Lucia yang gelundung pun dibawa Sophie keluar menuju menara. Debra dan siswi-siswi bersembunyi di ruangan yang tembus ke ruangannya Lauren. Mereka disambut langsung olehnya. She's standing in her room. Adu tarik pun terjadi, beruntung mereka berhasil menyelamatkan diri. Sophie bersembunyi di balik bongkahan kayu. Tentu saja Maurice dapat menemukannya dengan mudah. Kejar-kejaran terjadi, Sophie pun sampai harus bergelantungan. Beruntung ia menang duel versus Maurice. Irene datang bertemu Sophie. Di belakangnya ada Maurice, sehingga langsung dihajar menggunakan mata Saint Lucia. Maurice pun terkapar. Ini hanyalah siasat Valak untuk merebut mata Saint Lucia. Dengan demikian, Valak semakin kuat dan menunjukkan wujud agungnya. Dipimpin Kate, siswi-siswi mencari jalan keluar. Malah mereka bertemu kambing. Seperti biasa, pintu menjadi penolong. Dikiranya sudah aman, namun semua kembali lari. Senjata terakhir hanya tinggal salib. Debra dan Irene pun nggak bisa berbuat banyak. Si Valak membakar Irene sama seperti pendeta Noyret. Bayangan ibunya membuat Irene semangat dan Valak melepasnya. Akibat hal ini, tong-tong anggur bocor. Valak menyiapkan jebakan karena Maurice yang ditunjuk sebagai eksekutor. Langkah yang diambil Irene adalah berdoa. The blood of the new and everlasting covenant. Anggur-anggur itu diibaratkan sebagai darah Kristus sehingga Valak berbalik terbakar. Hal ini turut mengembalikan kambingnya ke jendela sehingga Kate dan siswi-siswi bisa keluar. Sementara itu, Maurice kesakitan dalam proses lepasnya pengaruh Valak. Paginya, Maurice yang berkebun dimintai maaf oleh Sophie, kemudian bersama-sama masuk ke asrama. Senyumlah yang menjadi salam perpisahan untuk Irene. Oke, film ini mendapat 5,8 dari IMDb. Untuk rating versi saya genapkan jadi 6,0. Sampai di sini rangkum film The Nun 2 tahun 2023 dan see you next video.